warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menyampaikan berita terbaru, yaitu Presiden Prabowo dorong sinergi perguruan tinggi dan PT PAL bangun industri perkapalan nasional. Apa hasil rapat tadi? Jadi apa Pak tadi hari ini Bapak Presiden meminta ini ya apa terkait dengan industri perkapalan Indonesia ya. Jadi kami diminta menyiapkan karena kan kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh. Jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya penguasaan teknologinya gitu ya, ke riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu tadi kebutuhan ya. Kapalnya apa Pak? Berbagai macam ya kebutuhan kapal kapal domestik untuk mengangkutan penumpang, angkutan logistik barang. Nah itu kan kita harusnya itu market yang sangat besar, mestinya industri kita tumbuh. Nah ini kita ingin agar penelitian-penelitian itu juga membantu PT PAL supaya industri kita di bidang sektor perkapalan ini bangkit. Presiden memberi target ya Pak? Memberi target ya? Belum ya semuanya dulu. Oke, makasih ya. Kapal militer nggak sih Pak? Tadi enggak ada yang domestik tadi, bukan yang militer. Udah dulu ya. Makasih. Berapa lagi? Oke, makasih ya. Ya Pak. Pak, di podium aja Pak. Podium nggak Pak? Podium Pak. Pak di podium Pak. Tadi hasil rapatnya apa Pak yang disampaikan kepada Presiden? Mana Pak Doni? Wah, aduh Pak Doni itu. Jadi apa yang dibahas? Enggak, ini aja diminta bicara pelaporan mengenai update beberapa hal yang berhubungan dengan antara di antara juga kita update streamlining dari perusahaan-perusahaan BUMN yang dimana kan pokoknya akhir bulan ini streamlining kan sudah 250, bahkan bisa mencapai mungkin lebih dari 250 perusahaan seperti penggabungan aset manajemen di perbankan, di bidang finansial, PNM itu juga sudah kita lakukan, kemudian juga di bidang logistik, kemudian juga penggabungan di bidang diakselerasi lebih lanjut untuk yang rumah sakit dan juga perhotelan. Kemudian juga rencana kita akan melakukan kan ada beberapa pembangunan sifatnya apartemen atau rumah yang selama ini sudah dibangun oleh BUMN tapi belum bisa terjual. Kita akan mengadakan Danantara Housing untuk itu bisa dibeli oleh masyarakat dengan suku bunga yang lebih menarik dan juga dengan cara pembayaran yang lebih baik. Itu yang dilaporkan dan juga bicara bagaimana pengembangan dari armada kita yang dimana sekarang dilihat oleh Bapak Presiden pengiriman barang-barang itu 95% berbendera asing. Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Kemudian ya itulah ada kemudian diskusi beberapa hal lainnya. Dan rencananya gimana Pak yang disampaikan Pak? Apakah nanti bakal memperbanyak produsen kapal di Indonesia? Ya kan kita juga ada galangan-galangan kapal baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi seperti itu sih pembahasannya. Kita langsung aja lanjutkan ke posisi Adi sekarang. Ji udah mulai Ji. Udah mulai ya? Oke. Terima kasih Kak Zia atas panggilannya. Di sini bisa kita lihat di lapangan
Berita baik datang dari sektor kemaritiman nasional kita. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendorong sinergi kuat antara perguruan tinggi riset dan PT PAL Indonesia dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Langkah strategis ini diambil untuk memacu kemandirian industri perkapalan di dalam negeri. Melalui kolaborasi riset dan teknologi, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan armada kapal nasional tidak hanya terpenuhi secara mandiri, tetapi juga berdaya saing global. Ini adalah langkah nyata menuju kedaulatan industri maritim Indonesia. Berita ini sangat terpercaya karena diterbitkan langsung melalui portal resmi lembaga negara yang berfungsi sebagai saluran komunikasi resmi pemerintah pusat. Peristiwa didukung oleh data yang jelas, mencakup waktu kejadian, subjek hukum yang valid, serta substansi kebijakan yang logis dan dapat diverifikasi secara empiris. Menggunakan bahasa jurnalistik, formal, lugas, objektif, dan tidak menggunakan kalimat provokatif atau upaya menggiring opini yang berlebihan. Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya ingin membawakan satu berita yang berjudul Isu hoaks tautan undian berhadiah mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2026. Kepada Eja yang sudah ada di tempat. Oke baik, terima kasih kepada Kak Yasmin pada kesempatannya. Di era digital information ini, kian marak dan banyaknya penipuan digital atau digital scam. Contohnya digital scam yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia. Banyak oknum penipu menggunakan celah keamanan sistem dari Bank Syariah Indonesia. Banyaknya berita hoax bermunculan yang dapat menipu dan mengecoh pelanggan. Waspadai berita hoax dan selamatkan asetmu. Jangan pernah mengklik link sembarangan karena berita hoax bisa saja merebut semuanya. Patutlah bersosial media dan tak mudah percaya hal random yang belum terkonfirmasi secara pasti dari Bank Syariah Indonesia. Berita atau informasi ini dikategorikan sebagai phishing atau penipuan cyber. Pelaku memanfaatkan iming-iming hadiah bernilai tinggi untuk memancing emosi psikologis korban, rasa penasaran dan kesenangan instan, agar mau mengklik tautan yang berbahaya. Ciri-ciri teknis hoax yaitu menggunakan tautan eksternal asing, meminta data pribadi sensitif seperti nomor rekening, PIN atau OTP, dan tidak pernah dipublikasikan melalui kanal atau siaran resmi perusahaan terkait. Hal ini juga berdampak dan berpotensi besar menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat yang terkecoh serta merusak reputasi institusi keuangan yang namanya dicatut secara sepihak.